varian kan banyak yang meragukan varian front wheel drive itu nggak kuat nanjak. Nah ini kebetulan ada tanjakan nih, kita coba nanjak yuk. Oke, ini tanjakan sekitar 20 derajat ya. Set, kita tahan setengah, diam. Oke, lepas rem. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza RFR. Yes, kami sekarang berada di peluncuran di all new Toyota Innova Zenix. Sekarang namanya ada tambahan Zenix, tetap ada kijangnya tapi makin kecil di pojok kiri. Menarik banget, kami nggak langsung cuma datang launchingnya, tapi juga diberikan kesempatan untuk test drive langsung mobilnya. Dan kebetulan kami dapat varian yang hybrid. Diluncurkan pada tepat tanggal 21 November 2022, mobil ini menawarkan banyak varian, tepatnya ada sekitar 5 varian, mulai dari varian G sampai varian Q. So, bagaimana rasanya dan bagaimana impresi berkendara dan apa saja fitur-fiturnya? Simak terus, ini dia CVT Review di all new Toyota Kijang Innova Zenix. Oke, Toyota Innova Zenix atau Toyota Kijang Innova Zenix yang baru diluncurkan 21 November ini diluncurkan dalam 5 varian. Mulai dari varian G yang bensin biasa, G hybrid, V biasa bensin, dan V hybrid, dan terakhir paling tinggi adalah Q hybrid. Mobil ini dibanderol mulai dari harga 419 juta hingga varian tertingginya di varian hybrid itu mencapai 611 juta. Apakah kemahalan? Nah, kita coba rasanya. Tapi kalian gak usah takut, karena sekarang kalau kalian lihat varian Innova kok cuma ada G, terus juga ada hybrid aja, kok nggak ada varian diesel. Tenang aja, Toyota tuh masih memenuhi kebutuhan konsumennya yang mana masih butuh mobil yang ada dieselnya. Yes, varian diesel masih dijual dalam bentuk Old Innova, yang mana kini hanya varian G saja. Jadi tertingginya dijual sampai 418 juta, mulainya dari 369 juta. Jadi tenang aja yang penggemar diesel, nice banget. Yang diluncurkan lengkap banget, mulai dari tampangnya bener-bener beda. Ini nggak lagi dia mau dianggap menjadi sebuah MPV, tapi pengennya disebut sebagai multi-purpose crossover atau ala-ala SUV ya. Meski kini dianggap SUV, tapi generasi ke-7 Kijang ini dia nggak lagi menggunakan leather frame. Dia sekarang pakai menggunakan platform TNGA-C atau Toyota New Global Architecture C, yang mana menggunakan monocoque dan penggerak FWD. Ini platformnya udah sama dengan Toyota Foxy terbaru ya. Ini semua dicapai demi mencapai kenyamanan yang lebih baik, kelegaan kabin yang lebih baik, dan juga pastinya bisa dijual untuk di market yang lebih luas. Terbukti mobil ini aja kata Toyota mau dijual hingga ke Australia dan pasar-pasar lainnya. Jadi nice banget. Tampangnya kini dibuat lebih kekar pada bagian depan sehingga terlihat ala-ala SUV look dengan bagian lampu yang kini jadi menggunakan LED reflektor dengan sen dan LED DRL. Untuk yang Innova varian Q dia masih dapat fog lamp, sedangkan untuk varian V dan G di bagian bawahnya itu kosong, jadi LED DRL-nya nggak ada dan nggak ada fog lamp, jadi sennya naik ke atas. Nah, di bagian sini. Tapi nggak usah takut karena sekarang semua varian sudah mendapatkan auto headlamp. Keren banget. Dan khusus untuk varian Q, dia dapat tambahan yaitu auto high beam karena sudah bagian paket dari Toyota Safety Sense-nya. Pada bagian samping, secara dimensi dia sekarang tambah luas, tambah besar. Dia panjangnya dari 4735 pada old generation, sekarang jadi 4755 mm. Dan wheelbase-nya juga sekarang meningkat dari dulunya 2750 mm, sekarang jadi 2850 mm. Ground clearance-nya juga meningkat dari dulu 178 mm, sekarang jadi 185 mm. Cocok nih dibilang ala-ala SUV kayak zaman sekarang ya. Pada bagian samping juga desain ala SUV-nya juga lebih kental sekarang. Garis tegas pada bagian depan dan melekup pada bagian belakang sini, pada C-pillar sampai hingga D-pillarnya. Oh iya, sekarang all varian sudah diberikan keyless entry, even sampai varian G-nya.
Dan untuk varian G, velgnya menggunakan 205/65 ring 16. Sedangkan untuk varian V naik jadi 215/60 ring 17 dengan desain seperti ini. Dan Q menggunakan konfigurasi 225/50 R18 dengan desain katanya super chrome. Super chrome. Ya, desainnya kayak polish metal gitu ala-ala di varian Mazda ya. Dan untuk varian G dan V yang gasoline tidak terdapat varian opsi modelista dengan body kit. Sedangkan untuk yang V hybrid ke atas hingga Q sudah mendapatkan opsi modelista yang mana mendapatkan body kit pada bagian depan, side skirt bagian samping, rear lower bumper pada bagian belakang yang membuat terkesan sangat sporty dan kekar, tapi tetap elegan. Karena bagus, nggak ada ala-ala GR-GR-an atau TRD-TRD-an ya di belakang sini. Hehehe. Di belakang tampilannya mirip Rush versi lebih dewasa, ya dengan lampu yang sudah dilengkapi dengan LED untuk taillights dan juga lampu remnya. Sedangkan untuk lampu sennya dan lampu mundurnya semua masih bohlam. Sepertinya Toyota masih ingin berbagi rezeki ya pada tukang aksesoris kayaknya. Oh iya, bicara soal logo, tadi kami bilang bahwa masih ada logo Kijang, ya masih ada tulisan Kijangnya, tapi agak ganggu posisinya dan juga kecil banget dekat sama lampu ya. Jadi bagi kalian yang orang-orang yang OCD, kayaknya lepas aja sih. Ini ganggu banget posisinya. Sisanya ya logo untuk varian hanya mulai dari varian V, jadi varian G nggak ada logo varian G gitu, nggak ada seperti yang dulu. Oh ya, untuk bagasinya Innova terbaru ini karena sudah pakai monocoque, sekarang bagasinya jauh lebih luas. Dan nih baris 3 tegak aja, dia masih memiliki bagasinya cukup lumayan lapang. Dan kalau mau diluasin dia juga bisa, jadi floornya tuh bisa dibuat lebih dalam. Jadi kayak ala-ala Suzuki R3 ya, secara mekanismenya, jadi kalian bisa bawa barang yang lebih besar. Dan sekarang tidak lagi dilipat ke samping seperti gerasi-gerasi sebelumnya, sekarang udah bisa lipat rata lantai, jadi makin besar banget. Tapi sayangnya, untuk melipat baris keduanya, kalian mentok-mentok cuma kayak gini. Nah, tuh, nggak bisa sama sekali ya. Mau dilipat rata lantai itu nggak bisa, jadi lipatnya tuh kayak sliding doang ke depan gitu. Aneh banget. Ini kalau mau lipat semuanya rata lantai hingga baris 2, kalian nggak bisa. Tapi at least bagasinya sudah dilengkapi dengan power tailgate untuk yang varian Q. Dan apalagi power tailgate-nya juga sudah dilengkapi dengan voice command. Jadi caranya kayak gini untuk membuka nih. Hai Innova, buka pintu. Simple. Lalu pada interiornya benar-benar banyak berubah. Mulai dari interiornya beda ya, drastis banget bentuknya tuh ala-ala Land Cruiser, bagus. Dan yang varian bensin itu dia pakai jarum speedometernya. Kalau yang varian hybrid seperti yang kami coba ini, layarnya kotak digital dengan jarum untuk hybridnya. Keren. Dan yang hybrid ini juga memiliki beberapa drive mode, mulai dari Eco, Normal, dan juga Power. Di varian Eco warnanya hijau, Normal warnanya biru, dan yang merah itu Sport. Keren banget. Kalau yang varian G dengan desain interiornya didominasi dengan warna coklat nih ya, dengan bahan plastik keras pada bagian dashboard hingga pada bagian door trim. Tapi kami sih suka sih desain warna coklatnya ini bercampur dengan desain interior Innova terbaru, jadi membuatnya lebih terasa elegan sih menurut kami. Untuk varian V dan Q sudah menggunakan bahan material yang warnanya gelap, soft leather hingga ke bagian door trim. Tapi bedanya untuk varian Q yang bagian atasnya ini sudah dilapis kulit, tapi untuk varian V hanya pada bagian yang tersentuh tangan saja, yang bagian atasnya plastik keras biasa saja. Untuk head unitnya sudah support Apple CarPlay dengan Android Auto secara wireless. Mobil ini dilengkapi dengan mesin baru. Kalau yang varian bensin biasa itu pakai mesin yang sama dengan Toyota Foxy di M20A FKS, 174 PS dan torsinya di 204 Nm. Sedangkan yang ini varian yang hybridnya. Varian yang hybridnya tenaganya mulai dengan kode M20A FXS, 2000 cc hybrid, tenaganya kalau digabungkan menjadi 186 PS dan torsinya di 205 Nm. Gimana rasanya? Coba kita gas dikit. Di mode power ya, dia tuh terlihat sekali hybridnya membantu bahu-membahu terhadap mesin bensinnya. Enak banget. Sekarang tuh halus banget, Innovanya nyaman. Memang banyak yang protes jadi front wheel drive dan nggak jadi monocoque gitu ya. Tapi kalian rasakan sendiri, nyaman banget mobilnya sekarang, jadi halus gitu ya. Dan handlingnya tuh luar biasa banget untuk berbelok. Setirnya sharp. Kalau dulu tuh Innova masih ada spellingnya sedikit, jadi agak lambat gitu ya pergerakannya. Sekarang sudah jauh lebih sharp handlingnya, lebih enak handlingnya. Jadi nice banget sih ini mobil.
Bagi yang varian hybrid yang sudah kami rasakan ini benar-benar berubah. Fitur-fiturnya lengkap banget, mulai dari Toyota Safety Sense 3.0 lengkap, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, semuanya ada di Toyota Safety Sense terbarunya. Terus juga wireless charging pada bagian di sini yang untuk varian Q, panoramic sunroof untuk varian Q yang hybrid dan V yang hybrid dengan ambient lighting. Captain seat untuk Q juga dengan dilengkapi dengan elektrik, tapi sayang pengaturan yang depan masih manual biasa, baik yang G sampai yang varian V semuanya sama. Bahkan meskipun sudah dilengkapi dengan teleskopik juga, jadi varian G pun tetap mendapatkan pengaturan secara teleskopik. Bahkan di EV mode mobil ini, kalau di yang Prius, karena sistem mesin ini sama dengan Prius, itu bisa mencapai 38 miles atau sekitar 60 km. Tapi mungkin kalau dengan Innova dengan bodi yang lebih besar, mungkin ya di sekitar 50 km. Jadi ini sudah sangat nice banget. Jadi kalian bisa berjalan 50 km tanpa menggunakan bensin sama sekali, hanya listriknya saja. Nah, varian kan banyak yang meragukan varian front wheel drive itu nggak kuat nanjak. Nah, ini kebetulan ada tanjakan nih. Kita coba nanjak yuk. Oke, ini tanjakan sekitar 20 derajat ya. Set, kita tahan setengah, diam. Oke, lepas rem. Biasa dikit. Gampang banget, apalagi memang dengan torsi listrik yang mana instan dari elektriknya. Jadi sangat luar biasa, nggak usah ragu kalau kalian memakai all new Toyota Kijang Innova. Kebetulan di mobil ini aja ada 4 orang, jadi aman banget. Kalau kalian mau pakai nanjak kayak atau apapun, aman banget. Nah, gimana Jas belakang? Wah, jujur aja, duduk di baris kedua ini, di bagian tengah, ini benar-benar nyaman ya. Karena memang dengan tinggi gue yang hanya 172 cm, tapi gue masih bisa mendapatkan legroom yang wow, sangat mumpuni banget. Bahkan ini udah posisinya paling maju loh. Bahkan di baris penumpang baris ketiga, itu masih legroomnya masih oke banget. Nah, dengan posisi yang seperti ini, legroomnya masih luas, footroomnya juga oke. Dan headroomnya, walaupun memang Innova Zenix yang tipe V, kebetulan kami di yang tipe V, hybrid ya, ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Tetapi headroom yang kami dapatkan masih, wow, masih mumpuni banget di sini. Dan enaknya di sini, Ja, di sini kita dimanjakan juga ya. Ya di tipe yang V ini memang bahan kursinya dia belum yang full leather ya, dia masih bahan fabric seperti ini. Tapi enaknya masih nyaman, masih diberikan armrest ya untuk penumpang baris kedua ini. Ya ada 2 cup holder, lalu juga kerennya penumpang di baris kedua juga dimanjakan oleh dual rear seat entertainment yang berukuran 10 inch. Wah, ini high resolution, bagus ya, kita bisa lihat kalau lagi bosen gitu ya penumpang di baris kedua, kalian bisa dimanjakan dengan rear seat entertainment ini. Jadi oke banget ya di belakang sini. Juga untuk bahan door trimnya, ya memang di atas ini dia masih berbahan plastik ya, tapi ini cukup solid. Dan di sini ada soft padding untuk armrestnya. Basically duduk di sini di baris kedua nyaman banget sih, Ja. Masih oke banget, dan ini terasa halusnya ini lo berkendara tadi lo bilang halus, di baris kedua pun juga terasa halus di sini. Mas, kalau duduk di baris ketiga gimana, Mas? Halo Sipitis, ini sumpah ya, Innova Zenix ini gokil dengan platform baru 10GA GAC ya. Untuk row baris ketiganya tinggi gue 170 cm, kaki bisa selonjoran masuk ke kolong jok, senderan bisa rebahan. Ini legroom masih ya oke lah untuk tinggi segini, kaki nyaman, dengkul pun juga masih banyak ruangnya. Ini mantap nih, nyaman banget. Kalau dibandingin sama generasi sebelumnya ya mohon maaf. Jauh perbedaannya, ini jauh-jauh lebih nyaman. Jadi bagi teman-teman dewasa yang merasa duduk di bangku baris ketiga dulunya kesiksa kayak kasta keluarga terendah, sekarang di Innova Zenix ini nggak lagi. Ya, tadi habis ngerasain nyetir dan tadi disetirin sama Jason sih. Sini dong, Jas. Tadi kan duduk di belakang juga kan, jadi gimana di belakang? Jujur nyaman banget. Nyaman banget Ya, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, udah much better ya? much better. Ini tadi kita cobain yang tipe V. Tipe V hybrid. Yes. Ya, Yang memang yang konfigurasinya Q basic. yang hybrid nggak ada buat test drive, tapi Ya. nggak apa-apa yang V hybrid udah mewakilkan ya. Benar banget. Rasa nyetirnya, terus rasa berkendaranya sendiri. Terus juga ada Mas Radit dari Grid Auto tadi duduk di belakang, bahkan baris tiganya luar biasa banget. Salah satu minus mungkin menurut kami sekarang ya agak penurunan, malah justru peningkatan malah belakang. Di baris keduanya ya? Iya, sekarang jadi geser doang. Dulu sering ngejek-ngejek Livina sama S3, sekarang ujungnya sama ya. Ikut-ikutan ya. Sayang aja, tapi nggak apa-apa untuk yang varian Q kan udah kapasitasnya dan full elektrik. Full
elektrik, nggak pernah malah lucu ya? Iya. Kalau yang driver belum, tapi walaupun yang tengahnya udah ada sudah elektrik. panoramik semuanya, Ya. fitur-fitur lengkap, dan mesin terbarunya yang sudah ada yang M20A FKS yang 2000 cc yang biasa kencang, terus juga yang hybrid juga enak irit. Yes. Pastinya nanti kita akan tes katanya karena ada mode EV yang secara estimasi bisa sampai 50 km. Wow. Range aja? Iya. Wow. Dan dengan TSS-nya, lampunya sudah keren banget. Ini pokoknya menjadi perubahan ya. Benar. Walaupun rasanya udah hampir nggak ada kijang-kijangnya lagi, dan memang tombol stiker kijangnya udah makin kecil, Makin misah kayak musuhan ya Bro. tapi ini mobil ini berubah. Berjalannya waktu memang harus disegarkan. Yes, benar banget. Dan kebetulan di yang tadi kita tes ini tipe V. Nah yang ini tipe G ya? Iya, ini Tipe G, benar. Jadi kurang lebih ya kalau dari depan sih Ini sih masih worth it ya, masih lampunya Ya. juga udah LED juga, Ya. masih oke, jadi masih bagus banget. Dan yang kita tetap dapat auto headlamp. auto headlamp ini dapat. Dan kebetulan yang ini kita dapat body kit dari modelista ya. Modelista. Oke, harganya mulai dari 419 juta Benar. sampai 611 juta. Tapi kalau bagi kalian yang masih takut nih pakai yang hybrid, pakai yang Zenix, kalian bisa cek aja masih dijual varian yang lama aja. Tapi hanya G only. Jadi Oke. varian bensin dan juga diesel Ya. yang generasi sebelumnya masih dijual, tapi hanya G only. Jadi Harganya mulai dari 369 juta Yes. sampai 418 juta. Cuma beda sejuta doang. Iya, sejuta doang. Jadi kalau kalian masih suka sama diesel, Ya. yang tinggi itu darah klub, Iya. masih cek aja. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow juga Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget yang keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, dan juga kalau misalnya kalian mau nonton nih atau mau beli, mau bandingin spesifikasinya Innova Zenix, sudah bisa dicek di website kami ya. Yes. cvtindonesia.co.id, dan kalau mau pembelian bisa lewat website kami bisa bantu harga terbaik dan potongan waktu India. Yeah, pastinya. Oke, CVT, gue Reza Reva, Gue Jason Andika Syarif. kita pamit undur diri. Stay tune.